Siapa lah yang ini? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali pada malam hari ini kita diizinkan Allah untuk dapat hadir bersama-sama kita bahas ayat-ayat Allah ini, kita pelajari isinya agar kita mengetahui apa sesungguhnya yang telah Allah turunkan kepada kita. Kalau dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah huda lil muttaqin, atau petunjuk bagi orang-orang yang takwa, maka pengertiannya adalah hanya orang-orang yang takwa saja yang mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jadi hendaklah kita membaca Al-Quran ini benar-benar dengan satu ketakwaan diri, ya. Karena kalau takwa itu nggak ada dalam diri kita, juga tidak ada manfaat kita membahas Al-Quran ini, ya. Karena ya, orang yang akan ditunjuki oleh Al-Quran itu ya, adalah orang-orang yang memang telah menyiapkan diri mereka untuk ya, diberi petunjuk. Nah, karena itulah ya, hendaklah kita benar-benar ya, datang kepada Al-Quran ini sungguh dengan satu persiapan. Kita ingin Al-Quran ini ya, memberitahukan kepada kita apa yang kita ini tidak tahu, mengarahkan kita, menunjuki kita ya, untuk selanjutnya kemudian ya, kita berdomani. Baiklah, pada malam ini kita lanjut materi kajian kita, yaitu sambungan dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita telah selesaikan pembahasan surat Al-Isra, maka malam ini kita akan masuk dalam surat yang baru, yaitu surat ke-18 Al-Kahfi. Baik, kita mulai membacanya dari 1. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, alladzi anzala ala abdihi, ya, yang telah menurunkan atas hambanya itu Alkitab, kitab itu. Walam yaj'al, ya, dan ya, belum pernah yaj'alahu aywajan, ya. Allah menjadikan, artinya belum pernah, belum ada Allah menjadikannya ya, iwajan, satu kebengkokan. Qayiman, ya, satu yang qayyim, satu yang kokoh, yang mantap, ya, sesuatu yang mantap, satu yang kokoh. Liundhira ba'tsan, ya, untuk memberi peringatan syadidan, ya, miladunhu, untuk memberi peringatan ya, tentang ba'san, tentang satu katakanlah satu azab yang sadid, yang pedih, ya, miladunhu, dari sisinya. Wa yubasyiral mu'minin, dan juga untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Alladzina ya'maluna shalihah, yaitu orang-orang yang berbuat, yang melakukan perbuatan yang salih. Anna lahum ajran hasanan, ya, sesungguhnya bagi mereka itu balasan yang hasanan, balasan yang indah, balasan yang baik. Nah, para hadirin, surat ini diawali dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, ya, sebagaimana surah Al-Fatihah, ya, justru pada ayat yang pertama juga ya, dimulai dengan alhamdulillah. Nah, segala puji bagi Allah. Kita ingat di dalam surat Al-Isra Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Ya, jangan kamu mengikuti, jangan kamu mengerjakan, ya, jangan kamu melakukan sesuatu
ya, yang tidak ada ilmunya atau tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya ya, mata, telinga, hati, ya, masing-masingnya itu akan diminta pertanggungjawaban. Apa artinya itu? Ya. Allah telah beri kepada kita ini perangkat. Mata, pendengaran, hati, ya. Semuanya itu adalah perangkat-perangkat untuk apa? Ya, untuk menggapai petunjuk. Allah telah turunkan Quran. Allah telah utus Rasul. Ya. Sehingga tidak mungkin manusia ini, kalau bukan karena dia sengaja, ya, dapat melakukan kesalahan dalam hidup ini, atau dia tersesat atau salah, ya, di dalam menempuh perjalanan hidupnya ini. Segalanya ada, Qur'annya ada, ya, sejarah Rasulnya ada, mata ada, telinga ada, hati ada. Nah, dari jalan mana seseorang itu akan keliru? Maka Al-Quran mengatakan, ya, tidak boleh seseorang ini dalam hidup sampai salah. Ya, salah di dalam mengamalkan iman, salah di dalam akidahnya, ya, salah di dalam pelaksanaannya, karena segala sesuatunya telah dicukupkan oleh Allah. Kalau kita melihat dalam sejarah, kenapa orang-orang Nasrani itu mengatakan Allah itu adalah 3? Ya, 1 tapi 3, 3 tapi 1. Ini kan membingungkan secara logika. Bagaimana mungkin 3 bisa menjadi 1, 1 menjadi 3? Itu jelas tidak mungkin. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Bahkan perkembangan terbaru konsep akidah mereka itu Roh Kudus menjadi Tuhan Ibu. Ini yang paling baru. Apakah memang begitu Allah itu? Ya. Nah, berkeyakinan yang sesat, ya, yang seperti ini, ya, maka Al-Quran memperingatkan kepada kita, ya, jangan sampai kamu kemudian berpegang kepada akidah yang salah. Ya. Demikian juga dengan pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian, keyakinan-keyakinan, ya, yang menjadi keyakinan orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran, orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, ya. Akibatnya mereka berakidah secara keliru, ya, beriman secara yang salah. Nah, disinilah letaknya kenapa Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Akibat dari berbuat tanpa ilmu itu, manusia akan mengerjakan apa? Kesyirikan di dalam hidupnya. Ya. Kemudian akan muncul perbuatan fasad. Ya. Nah, berbagai macam kerusakan-kerusakan itu, ya, dikarenakan perbuatan tanpa ilmu. Mungkinkah ada ilmu yang menyuruh manusia mempersekutukan Allah? Ada nggak kira-kira? Kalau ada manusia ini mempersekutukan Allah, ya, tidak mungkin itu berasal dari ilmu. Nah, surat Al-Kahfi ini diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Ya. Nanti surat ini akan berbicara kepada kita tentang topik-topik, ya, yang menjadi satu keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat, yang sumbernya itu bukanlah berasal dari penjelasan Allah, tapi berangkat dari hikayat-hikayat, kepercayaan-kepercayaan nenek moyang dahulu. Nah, itu yang menjadi dasar. Ya. Jadi dengan demikian surat ini berbicara tentang hal-hal yang gaib, yang menjadi keyakinan-keyakinan di dalam masyarakat, tetapi sumbernya bukan daripada ilmu. Jadi paham ya surat ini ya, kemana dia, tema pokoknya apa bicara dia? Dia berbicara tentang mengkoreksi berbagai akidah, berbagai keyakinan, ya, berbagai konsep iman yang ada dalam diri manusia. Dari mana sumbernya itu? Nah, karena itulah kita diawali dengan surat ini dengan Alhamdulillah, ya, supaya kita bersyukur pada Allah. Ya, karena apa? Karena kedatangan surat ini adalah untuk menjelaskan kepada kita hakikat yang sesungguhnya, ya, sebagaimana orang yang mengenal Allah. Ya, banyak orang yang tidak mengenal Allah, akibatnya mereka beriman dengan cara yang salah. Ya, Allah mereka persekutukan,
atau seperti orang-orang Yahudi itu, ya. Allah katanya kerabat mereka. Kalau mereka Yahudi, mereka kalau salah hanya dibakar beberapa hari saja di dalam neraka. Orang Islam juga gitu. Asal Islam masuk surga, ya kan? Dari mana? Ya, dari mana penjelasan itu? Asal Islam masuk neraka dulu, terus kemudian masuk surga. Beda nggak sama Yahudi? Sama. Ya. Nah, ini tema surat ini. Pertama dia akan berbicara tentang perihal Ashabul Kahfi. Ya. Satu peristiwa gaib, entah kapan terjadinya, ya, kejadian Ashabul Kahfi itu. Jadi dikisahkanlah tentang kedatangan tentang orang-orang Yahudi itu memprovokasi orang-orang musyrik dengan mengatakan, kalau Muhammad itu betul-betul Rasul, tentu dia tahu cerita-cerita yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Tentu dia tahu kisah Ashabul Kahfi. Tentu dia tahu kisah mengenai Zulkarnain. Tentu dia tahu tentang apa itu ruh. Nah, surat ini berbicara dalam konteks itu, ya, untuk menjelaskan sebenarnya yang diyakini orang-orang Yahudi itu apa sih? Dari mana dasarnya? Dari mana sumbernya? Nah, kita akan tahu semuanya. Ternyata yang menjadi dasar keyakinan orang-orang Yahudi itu adalah terkaan terhadap barang yang gaib. Ya. Nah, ini kan banyak kita juga meyakini seperti itu. Semuanya hanya terkaan. Apalagi kalau sudah bicara alam jin. Ya, seolah-olah alam jin itu bisa dipahami, dimengerti dengan sangat rinci. Padahal itu cuma terkaan terhadap masalah yang gaib. Quran saja bicara sedikit tentang masalah jin, ya. Tidak melebih-lebihkannya sebagaimana yang kita dengar kisah tentang para jin itu sendiri. Nah, kita bicara tentang surah Al-Kahfi ini, ya, dengan satu dasar, satu pedoman bahwasanya ini informasi gaib, hanya Allah yang bisa menjelaskan tentang hal ini. Baiklah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Yang kita bersyukur karenanya, ya. Allah tidak membiarkan kita menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, ya, menjadi orang-orang musyrik, ya, walaupun secara lahir orang Islam, tapi keyakinannya sama dengan orang musyrik, ya. Allah tidak biarkan kita tentang hal itu, ya. Kepada kita didatangkan Al-Quran ini agar kita memperoleh penjelasan, ya, dari Allah langsung tentang hakikat-hakikat, ya, yang menjadi keyakinan-keyakinan orang-orang, ya, baik itu orang Yahudi, orang Nasrani maupun orang Muslim sendiri. Segala puji bagi Allah alladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan atas hambanya itu Alkitab. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya itu Alkitab, kitab ini. Ya. Siapa hambanya itu? Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah ini, kalau nggak ada kitab itu juga nggak tahu apa-apa. Ya. Jadi penekanannya kepada apa penekanannya? Kepada kitab itu. Ya. Kitab yang dikatakan sebagai walam yaj'allahu iwaja. Yang Allah belum pernah menjadikan dalam kitab itu adalah satu kebengkokan. Jadi Rasul itu, ya, hambanya itu, ya, diturunkan kepada hambanya itu, kemudian diangkat sebagai Rasulullah, ya, yang mana isi kitab itu untuk menjelaskan tentang, ya, berbagai kesimpang siuran di dalam akidah, dalam keyakinan, ya, di dalam iman, baik orang-orang musyrik Mekah, ya, maupun orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab, sehingga mereka memperoleh penjelasan yang memadai, informasi yang memadai, ya, bagaimana sebenarnya hakikat keyakinan mereka. Termasuk juga kita sebagai orang Muslim, ya, akan dikoreksi, ya, akidah kita oleh surat ini. Benarkah kita ini beriman pada Allah? Sudah benarkah akidah kita ini? Ya, sekarang kita misalkan memahami akidah. Ya. Kita berkeyakinan bahwasanya dengan yang akidah yang sekarang ini kita sudah melaksanakan apa yang ditetapkan Allah. Benarkah seperti itu? Ya. Nah, inilah semua yang akan kita lihat di dalam surat ini, ya, agar supaya kita ini benar-benar berkeyakinan yang lurus, dengan akidah yang lurus, dengan iman yang lurus. Karena itu segala puji bagi Allah.
Ada ayat yang mengatakan inna anzalnaka inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Nah ini maksudnya. Ya. Bukan Islam itu yang rahmatan lil alamin, tetapi pengutusan Muhammad itu yang rahmat bagi seluruh alam. Islam itu bukan rahmatan lil alamin. Kenapa demikian? Karena Islam itu sendiri sudah merupakan din, agama, ya, bagi seluruh alam itu sejak awal ayat alam ini diciptakan. Ya, inna dina indallahil Islam. Ya. Tidak ada din itu di sisi Allah kecuali Islam. Allah nggak pernah menurunkan agama Yahudi, agama Nasrani, atau agama Milah Ibrahim, tidak pernah. Ya. Semua agama di sisi Allah itu adalah Islam. Islam adalah agama seluruh alam ini. Ya, begitu Al-Quran mengatakannya. Karena seluruh alam ini tunduk dan patuh kepada Allah. Ketundukan dan kepatuhan itulah yang disebut dengan ad-din. Ya. Nah, kemudian Allah tidak pernah menjadikan dalam kitab itu satu kebengkokan. Satu jaminan dari Allah, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru dari kitab itu. Apa yang dikatakan kitab itu, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kemudian qayyiman liyunzira ba'san sadidan miladunhu. Ya. Qayyiman, qayyim, kokoh, mantap. Ya. Karena kekokohannya, kemantapannya, ya, dia tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan, ya. Dia adalah sesuatu yang tempat untuk kembali segala macam, ya, pertanyaan dan persoalan. Dia kokoh, ya. Apa yang dibicarakannya adalah kepastian-kepastian yang diperlukan oleh manusia. Jadi, kalau kita ingin satu kepastian hukum, tanyalah kepada yang kokoh tadi itu, karena dia tidak pernah berubah. Apa yang disalahkan oleh kitab itu berarti adalah salah secara hakikatnya. Ya. Nah, dengan demikian Allah menjelaskan kepada kita, kesanalah sumber rujukan itu, tempat kembali segala masalah. Ya. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan miladunhu. Ya. Dia adalah sesuatu yang kokoh, sesuatu yang mantap. Ya. Liyunzira ba'san syadidan. Ya. Supaya apa? Supaya diberi peringatan, ya, kepada manusia ini tentang azab yang sangat pedih dari dia, dari yang menurunkan kitab itu. Ya. Jadi para hadirin, sebagaimana ayat yang saya baca tadi itu, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Jangan cocokkan diri di dalam beragama itu dengan keyakinan masyarakat yang banyak. Ya, karena itu bukan kebenaran. Ya. Jangan cocokkan diri dengan pendapat-pendapat ulama ini, ulama itu, jangan. Ya. Semua kita harus mencocokkan diri dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu. Ya. Nah, siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka peringatkanlah olehmu. Ya. Bahwasanya kalau sesuatu itu adalah neraka ancamannya, itu pasti adalah neraka. Tidak akan ada perubahan. Maka peringatkanlah manusia dengan kitab itu, ya, supaya mereka menyesuaikan diri mereka dengan kitab itu. Tentang adanya azab Allah jika mereka berselisih dengan kitab itu. Ya. Wa yubasyiral mu'minin, dan juga untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin, alladzina ya'maluna shalihah, yaitu orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang saleh. Ya, saya sudah pernah menerangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan yang saleh. Perbuatan yang saleh itu adalah perbuatan yang seperti dimaui oleh Allah kepada kita. Apa yang Allah inginkan kita kerjakan itu namanya perbuatan yang saleh. Jadi saleh itu gak cukup hanya baik. Ya. Kadang-kadang perbuatan saleh itu gak baik. Nah, nanti kita akan tahu. Contohnya apa? Perbuatan saleh itu di mata orang awam nanti bisa disebut nggak baik. Ya. Perbuatan kidir membunuh anak kecil itu gimana? Baik nggak itu? Menurut penilaian kita nggak baik.
Padahal di akhir ayat nanti Khidir mengatakan apa? Ya, aku lakukan semua itu bukan karena kemauannya diriku, ya, tetapi karena Allah yang menyuruhku berbuat seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan perintah di dalam Al-Quran itu, supaya kita menanggalkan logika kita, perasaan kita, selera kita di dalam melaksanakan perintah Allah. Itu yang salih itu. Ya. Gimana rasanya Khidir membunuh anak kecil itu? Ini diceritakan oleh Al-Quran kepada kita, ya, bahwasanya banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, ya, sehingga ketika kita memberi penilaian terhadap perintah Allah itu, betapa dangkalnya pengetahuan kita. Seperti dangkalnya pengetahuan Musa ketika mesti berhadapan dengan Khidir. Paham sampai sini hakikatnya? Ya. Jadi salih itu adalah perbuatan sebagaimana yang dimaui oleh Allah. Karena kadang kita mengedepankan akal dan perasaan di dalam menilai, ya, perintah-perintah Allah itu. Nah, kemudian Allah mengatakan selanjutnya, ya, anna lahum ajran hasanan. Maka bagi orang-orang yang mukmin, ya, yang mereka itu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang saleh, maka tidak ada dari perbuatan yang saleh itu yang akan sia-sia. Allah akan membayar perbuatan yang tidak seberapa itu sebenarnya, ya, dengan bayaran yang ajran hasanan, ya. Jadi perbuatan dengan bayaran yang besar, yang baik, yang indah, ya, yang nanti pada ayat pada ayat yang lain disebut sebagai apa? Yang tidak pernah terbayangkan olehmu berapa besarnya itu. Dalam surat Al-Qalam kan ada disebutkan, ya, tentang itu. Khairu mamnun, ya. Ghairu mamnun, ya. Yang kamu nggak bisa, tidak ada dalam angan-anganmu. Bagaimana kira-kira itu? Kalau masih kita bisa angan-angankan itu, masih dapat kita bayangkan. Ini balasan itu tidak bisa dibayangkan, ya. Sampai kapasitas otak kita sendiri nggak bisa mengkhayalkan balasan daripada Allah itu sendiri. Nah, kemudian masuk kita pada ayat kedua, makisina, ya, fihi abadan, ya. Jadi mereka akan tinggal di dalamnya itu abadan, ya, artinya kekal, ya. Nah, inilah gambaran yang diterangkan Allah, ya, tentang orang-orang yang mukmin, ya, kalau mereka berbuat seperti maunya Allah, sebagaimana yang mereka dapati, ya, keinginan Allah itu tertulis di dalam kitabnya, ya, maka siapa yang berbuat sesuai dengan kitabnya itu, Allah akan berikan, ya, balasannya, upahnya, ya, upahnya yang pada ayat lain disebut yang kamu nggak bisa mengangan-angankan berapa besarnya itu. Tinggal selama-lamanya atau abadi di dalam, ya, kenikmatan tersebut. Nah, ini janji Allah. Nah, untuk janji yang seperti ini hendaklah orang-orang mukmin bergembira menerimanya. Alangkah gampangnya sebenarnya memperoleh kenikmatan itu. Tinggal melaksanakan perintah Al-Quran itu saja, ya, maka Allah akan membayar orang-orang yang melaksanakan perintah Al-Quran itu dengan selama-lamanya di dalam surga. Kemudian wayunzira, dan juga untuk memberi ancaman atau peringatan. Alladzina qalu taghadallahu waladan. Nah, ini dia. Ya. Untuk mengancam, ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengatakan kalau Allah itu punya anak. Nah, ini kan satu keyakinan yang sesat. Dari mana satu keyakinan seperti ini ada? Keyakinan yang sesat ini, ya, sebagaimana keyakinan orang-orang musyrik dan juga orang-orang ahlul kitab. Orang musyrik kan mengatakan kalau Allah itu punya anak, anaknya perempuan semuanya, ya. Mereka sebut sebagai malaikat. Makanya putri-putri Allah itu, malaikat itu putri-putri Allah. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Hubal, Al-Manat, dan seterusnya, ya. Dari mana mereka mengatakan Allah punya anak? Ya, tidak lain itu hanyalah terkaan terhadap barang yang gaib. Lalu orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah, ya. Mereka katakan kalau sebenarnya Isa itu adalah Allah itu sendiri. Dari mana keyakinan ini?
Maka kedatangan Al-Quran adalah untuk memperingatkan orang-orang itu, ya, bahwasanya yang mereka yakini itu adalah kesesatan. Mereka tidak mengenal Allah. Siapa manusia ini yang mengenal Allah? Gak ada kan? Ya. Nah, karena itu Allah mengutus Rasulnya, membekali dengan kitab untuk menjelaskan kepada manusia siapa Allah itu dan bagaimana ya semestinya sikap mereka kepada Allah sebagai Rabb dan ilah mereka itu. Inilah seringkali yang nggak diterima oleh manusia, ya. Ketika mereka harus meletakkan Allah itu sedemikian rupa dalam diri mereka, ya. Kemudian mereka menghinakan diri kepada Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya. Nah, kan ini masalah yang diperselisihkan oleh manusia. Nah, saya teruskan ya. Kemudian malahum bihi min ilmin. Tidak ada bagi mereka dengannya itu min ilmin, dari ilmu. Ya. Jadi wala takfu ma laisa laka bihi ilmu, udah paham kita ya? Ya, enggak boleh kita berkeyakinan sesat. Kenapa? Petunjuk sudah ada. Jadi kalau masih punya keyakinan sesat juga, berarti dia tidak pakai matanya, tidak pakai telinganya, tidak dipakainya hatinya. Nah, seperti orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Maka Allah mengatakan malahum bihi min ilmin. Ya. Wala li abaihim. Begitu juga bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Ya. Jadi satu kesalahan itu, ya, kalau berangkat dari pengkultusan manusia, kalau manusia itu membuat satu kesalahan, maka kesalahan itu akan terwariskan generasi demi generasi. Ini yang berbahaya. Ya, kalau sekiranya fatwa daripada Imam Syafi'i itu salah, apa yang terjadi? Kesalahan ini akan terwariskan generasi demi generasi. Itu makanya tidak boleh apa? Mengkultuskan seseorang. Ya. Kita mengatakan mazhab saya Syafi'i, mazhab saya ini. Ini bahayanya. Ya kalau benar, kalau salah. Ya, maka generasi berikutnya akan mewarisi ya kesalahan pula. Ya. Nah, kemudian ya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ya. Alangkah besarnya, alangkah beratnya ya kalimat, ya, satu kalimat takhruju min afwahihim yang keluar dari mulut mereka. Berat dalam pengertian dampaknya. Ya. Yang dampak yang terjadi itu luar biasa beratnya. Kenapa? Ya, keburukan yang muncul akibat kalimat yang keluar dari mulut mereka itu, ya, berapa juta manusia yang kemudian, bukan juta, miliar. Umat terbanyak di dunia ini siapa? Orang Kristen lah. Berapa miliar orang Kristen itu? Ya. Sekian miliar orang akan tersesat dalam keyakinannya. Apa akibatnya kalau tersesat? Jelas masuk neraka. Nah, ini yang kaburat kalimatan. Alangkah besarnya kalimat itu akibatnya. Ya. Akibatnya mereka beriman dengan cara yang salah, syirik. Ya. Kemudian iyakuluna ila kadiban. Tidaklah mereka mengatakannya kecuali itu hanyalah dusta. Jadi mereka tahu sebenarnya itu tidak benar, tapi apa? Nah, jadi berangkat dari dusta yang diyakini. Ya. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kita dari meyakini satu dusta. Ya. Nah, para hadirin, inilah awal-awal surat Al-Kahfi. Ya. Jadi langsung menyinggung kepada berbagai keyakinan dan akidah yang diimani oleh ya sekelompok orang dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian dengan kitab itu, ya, Rasulullah memberi peringatan kepada manusia agar mereka dalam hidup ini mengikuti apa yang ada dalam kitab itu. Ya. Kalau dalam surah Al-Bayyinah kan diterangkan siapa Rasul itu. Ya, Rasul itu, Bayyinah itu adalah Rasulun min apa?
Rasulun Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul dari Allah yang mengikuti suhuf yang disucikan. Rasul itu hanya mengikuti. Suhuf itu suhuf yang disucikan. Bahkan dari hawa nafsu sang rasul. Jadi mengikuti itu. Ya. Yang didakwahkan oleh Rasulullah itu mengarahkan manusia supaya mengikuti kitab itu. Ya. Untuk itu dikatakan kepada mereka, akulah orang pertama yang mengikuti kitab itu. Contohlah aku ini. Ya, tidak ada di antara kamu yang lebih tahu tentang kitab itu yang lebih benar dari aku. Karena aku adalah orang pertama yang menjadi sasaran dari kitab itu. Itu yang Rasulullah. Ya. Maka fal'alaka baghi'un nafsaka. Maka boleh jadi ya engkau baghi'un nafsaka. Ya, engkau celakai dirimu ala atharihim, atas bekas-bekas atau atas atsar ya. Kalau Nabi, apa yang dikerjakan Nabi itu namanya sunnah ya. Kalau sahabat namanya atsar ya. Atsar ini ya, ini yang menunjukkan bekas-bekas perbuatan mereka itu apa ya. Nah, boleh jadi kamu celakai dirimu apa lantaran ya atsar mereka itu, in lam yu'minu, kalau belum juga mereka beriman ya bihazal hadisi, dengan berita keterangan yang ini. Allah menyebut Al-Quran ini sebagai apa? Hadis. Ya, ada yang mengatakan Al-Quran dan hadis. Lainnya hadis nggak? Nah, hakikat ini harus dijelaskan. Ya, nanti kadang-kadang orang itu bicara hadis, dikira hadis itu yang dari Bukhari. Al-Quran pun menyebut dirinya adalah hadis. Ya, asafan, sebagai orang yang gelisah. Ya, betapa tidak gelisahnya Rasul. Ya, bahwasanya Al-Quran ini ketetapan dari Allah. Beliau bacakan kepada manusia. Yang sikap mereka mungkin di depan Rasul mengangguk-angguk. Ya, tapi kalau nggak ada Rasul, bermain-main, bercanda-canda. Ya, artinya tidak pernah serius. Atau malah sebenarnya adalah kebalikan daripada sikapnya itu. Kalau mengangguk-angguk itu ternyata apa? Kalau orang Padang bilang angguk balam. Burung balam tahu nggak? Manuk puter. Manuk puter itu kan apa? Bukan, kan suka mengangguk-angguk. Ya, ternyata karakter mengangguk itu bukan karena mengerti. Ya, karena memang dia orang yang mengangguk-angguk itu yang sukanya dia. Ya, bukan karena dia mengerti. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh Allah kepada Rasul tentang manusia-manusia yang akan beliau hadapi di medan dakwah. Ya. Kenapa manusia masih mengecilkan hadis ini padahal dia tahu ini dari Allah. Padahal dia tahu itulah kebenaran yang mutlak. Kenapa tetap tidak mau berubah? Kenapa mempertahankan yang salah? Kenapa tidak segera memperbaiki diri ya lalu menyesuaikan diri dengan kitab itu? Maka Allah mengatakan karakter manusia itu akan membuat kamu apa? Nah, sedih, jengkel, kecewa itu akan kamu alami sampai di tingkat kamu ingin bunuh diri. Nah, kok ingin iki apa caranya? Ya. Sudah payah-payah mengumpulkan orang, moro-moro orang bubar. Jadi saudara-saudara, kalau Anda dakwah nanti ditinggal orang jangan ya kalau kecewa pastilah, ya jangan kaget. Karena memang manusia itu begitu. Manusia itu tidak suka mendapat keterangan dari hadis ini. Kenapa? Ya, menurut pemikiran mereka hadis ini banyak merugikan dirinya. Apalagi yang sudah punya keyakinan yang sudah berurat berakar, ya. Ketika mendapat keterangan itu salah, dia langsung nggak suka. Walaupun itu ada di dalam Al-Quran ini sendiri. Ya, nanti yang diserang siapa? Yang membacakannya, ya. Karena kenapa itu dibacakan? Ya. Nah, kemudian inna ja'alna ma'alal ardi. Sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi, apa yang ada di atas bumi itu, zinatan. Ya, sebagai satu perhiasan laha baginya.
liyubluwahum, ya, untuk kami uji mereka. Ayyuhum, siapakah di antara mereka, ahsanu amalan, ya, yang terindah di dalam berbuat. Nah, ini jawabannya. Kenapa mereka dalam perangai mereka itu kemudian mereka asal-asalan, ya, masih juga menunjukkan ketidakpatuhan, ketidakberimanan, ya. Nah, ini lantaran apa? Lantaran Allah menjadikan di atas bumi itu, apa yang di atas bumi itu sebagai perhiasan, ya. Jadi yang dimaui oleh manusia itu bumi ini, karena mereka terpengaruh dengan perhiasannya. Padahal menurut Al-Quran, apa yang ada di bumi ini nggak ada artinya dengan apa yang akan diberikan Allah nanti di akhirat. Tapi mereka terpesona, ya, sehingga dikatakan dalam surat Al-A'la itu, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi dunia ini terlalu besar memberi kamu pengaruh, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya walal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal, ya. Dunia ini sudah agak kekal. Capek-capek mencarinya, bahkan ada orang yang mencarinya itu dengan mengeluarkan tenaga keringat yang sebesar butiran jagung, membanting tulang istilahnya kan. Bayangkan tulang dibanting kayak apa itu? Ya, untuk membayangkan beratnya mencari rezeki dunia itu. Ya. Nah, setelah didapat bagaimana? Ternyata dia ibarat, lihatlah padi. Padi itu awalnya hijau, kemudian dia masak kan. Setelah itu bagaimana? Kering, kerontang. Nah, seperti itu. Yang kamu tunggu kan waktu dia masak padinya itu. Ya, itu aja yang bisa kamu manfaatkan kan. Bisa kamu simpan lagi? Nggak bisa lagi. Kemudian apa, dia akan kering. Seperti itulah yang Al-Quran itu memberi gambaran tentang harta dunia itu. Kamu mencarinya sudah luar biasa. Bahkan ada orang yang mencarinya dengan cara, mau nggak bunuh orang? Saya kasih? Ada nggak itu? Banyak. Ya, hanya untuk memperoleh perhiasan dunia tadi. Nah, begitulah manusia itu ditipu oleh dunia. Jadi, orang-orang yang sudah tertipu oleh tipuan dunia tadi itu, mereka tidak bisa kamu ajak kepada berita hadis ini. Ya, karena itu kamu mungkin boleh jadi kamu akan mencelakai dirimu saking kecewanya. Nah, jadi para hadirin, Al-Quran memberi gambaran ini kepada kita, ya. Nanti apa-apa yang kamu sampaikan dari Al-Quran ini itu sangat bertentangan dengan keyakinan manusia, bertentangan dengan maunya manusia, ya. Kalau maunya diri kita ini kita ikuti, Al-Quran mengatakan kalau maunya kamu diikuti, niscaya akan apa? Kamu akan mengalami kesulitan, ya, demi kesulitan. Ya. Kenapa? Karena maunya diri kita ini namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu sebenarnya adalah kebodohan di dalam diri. Yang selalu menentang ayat itu sebenarnya apa? Hawa nafsu. Jadi ayat itu adalah ilmu, hawa nafsu ini adalah kebodohan. Ya. Jadi kalau kita mengikuti maunya diri kita, maka kebodohan diri kita itu yang kita ikuti. Ya. Wa inna la ja'iluna, dan sesungguhnya la ja'iluna, benar-benar kami akan menjadikan ma'alaiha, apa yang ada di atasnya itu syaidan, ya, juruzan. Syaidan, tanah, ya, tanah yang rata. Syaidan ini kan yang dipakai untuk apa? Untuk tayamum, ya. Tayamum itu enggak debu, tapi apa? Syaidan, tanah itu, ya. Juruzan, yang kering, ya. Jadi kalau sekarang kita menyaksikan bumi itu menghasilkan perhiasannya itu, tumbuh-tumbuhannya dan lain sebagainya itu karena Allah yang menurunkan hujan sehingga dia menjadi subur. Kalau Allah nggak turunkan hujan bagaimana? Nggak ada apa-apanya bumi ini, ya. Tidak ada yang bisa dia tumbuhkan. Maka Allah mengatakan semua yang dihasilkan bumi ini akan lenyap semuanya. Sebagaimana kamu susah payah mencarinya, lalu dia akan lenyap. Ya. Bukankah kalau kita mati itu nggak ada yang kita bawa? Dari yang sebelumnya kita perjuangkan seperti itu, ternyata mesti ditinggalkan.
Nah, hal inilah yang kemudian sering disebut oleh Al-Quran, betapa ruginya kita ini kalau mencari sesuatu, sementara sesuatu itu tidak selalu sama kita. Ya bolehlah kita punya apa barang-barang mewah, ya, harta yang banyak, toh juga akan kita tinggalkan. Nah, kemudian Allah mengatakan, hasibta, ataukah kamu, ya, hasibta juga hasibta ini memperhitungkan hisab, ya, memperkirakan atau menaksir, ya katakanlah kamu memperhitungkan itu, ya, anna ashabal kahfi, sesungguhnya pemuda-pemuda gua itu, penghuni gua itu, waraqim, ya, raqim ini nggak tahu apa ini satu istilah maknanya, tapi kemungkinan besar yang disebut dengan raqim itu satu tanda yang diberikan di tempat di mana para penghuni gua itu tinggal. Tapi kita nggak tahu artinya sebenarnya. Raqim, ya. Kanu min ayatina, telah ada, ya, daripada ayat-ayat kami, ajaban, yang luar biasa, ya, yang hebat, yang menakjubkan. Mungkin kamu mengira, ya, dalam arti memperkirakan, sebagaimana kisah-kisah yang datang kepada kamu dari orang-orang yang mengatakan, ini loh satu keajaiban yang luar biasa. Nah, di sini, ya, macam-macam cerita mengenai Ashabul Kahfi itu, dan semuanya nggak ada yang berhubungan dengan iman. Ya, dia hanya hikayat-hikayat, ya, sebagaimana kisah-kisah tragedi, kisah-kisah apa yang di Yunani kan banyak, ya, macam-macam, ya. Nah, hanya seperti itu, ya. Tetapi dia menjadi satu kisah seolah-olah itulah keajaiban yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Padahal dibandingkan dengan apa yang ada di tanganmu, nggak ada apa-apanya kisah Ashabul Kahfi itu. Quran inilah keajaiban yang luar biasa, ya, dibandingkan keajaiban tentang Ashabul Kahfi, ya. Maka Al-Quran menceritakan kepada kita apa sih yang dibesar-besarkan oleh manusia itu tentang kisah Ashabul Kahfi itu, ya. Tak kala awa berlindung al fityatu, ya, para pemuda itu ilal kahfi, menuju kepada gua itu. Faqalu, maka mereka mengatakan, Rabbana, ya, wahai Rabb kami, atina, datangkanlah bagi kami, miladungka, dari sisi engkau, rahmatan, satu rahmat. Wahayya' lana, dan, ya, sediakanlah atau sediakanlah bagi kami itu, min amrina, dari urusan kami ini, rasyadan, sesuatu yang lurus. Nah, ini adalah ketika beberapa orang pemuda. Al-Quran tidak menjelaskan jumlahnya. Tetapi kenapa kita melihat manusia kok ingin tahu jumlahnya? Nah, manusia itu terhadap satu peristiwa, satu keadaan, yang dia ingin tahu itu sebenarnya yang tidak perlu dia ketahui. Ya. Terhadap satu kejadian, orang pasti ingin tahu sesuatu, padahal sesuatu yang diingin tahu itu nggak bermanfaat bagi dia. Ya. Nanti ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan berapa? 5, macam-macam. Lalu bertahan, ya, lalu berantem masalah itu. Kan begitu. Padahal itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Ya, seharusnya yang dilihat bukan persoalan itu, ya. Kenapa sedemikian hebatnya sejarah Rasul itu? Kok yang terlihat kok celana cingkrangnya? Kok yang terlihat kok itu? Kok yang terlihat itu kok masalah apa? Jenggot aja. Kok yang terlihat kok justru masalah makannya, masalah jalannya? Padahal sehebat itu Rasulullah itu. Nah, sehingga Al-Quran mengatakan, qalilum ma tazakkarun. Alangkah sedikitnya yang kamu ingat itu. Ya. Sama kisah Ashabul Kahfi ini. Para pemuda itu kemana dia menuju? Ya, ke gua itu. Dia hendak berlindung. Kepada siapa dia berlindung? Nah, siapa yang nyuruh dia ke gua? Berarti bukan gua itu yang
melindungi. Ya. Karena Allah yang menyuruh dia ke gua itu, dia pergi ke gua. Kemana dia berlindung? Kepada Allah yang dia berlindung. Apa yang dia apa ingin dilindunginya? Ya, akidahnya, bukan dirinya. Nanti kita akan bisa lihat apa namanya dialog mereka itu ya. Bahwasanya bukan keselamatan dirinya yang dia ingin dilindungi, tetapi akidahnya itu. Ya, yang ada dalam dirinya itu yang ingin Allah melindunginya. Nah, ini yang dikatakannya. Rabbana atina min ladunka. Ya. Dia tidak berbicara tentang kesengsaraan hidupnya, tentang fisiknya, keselamatan dirinya, tidak. Tapi keselamatan akidahnya. Wahai Rabb kami, atina min ladunka. Ya, datangkanlah dari sisi kami itu rahmatan. Satu rahmat. Ya. Fahyi' lana min amrina rasyadan. Nah, lihat apa yang diminta. Ya. Jadi mudahkanlah, persiapkanlah untuk kami itu kelurusan dalam urusan kami itu. Jadi itu masalahnya. Ya. Bagaimana mereka supaya tetap lurus akidahnya, lurus iman, ya. Ini yang dia mohon kepada Allah. Jadi bukan keselamatan dirinya yang dia mohon, tapi keselamatan akidahnya yang dia minta. Ini adalah contoh dari sedikit manusia yang tidak terpengaruh dengan apa? Tadi kan disebut Al-Quran untuk kami uji mereka dengan dunia ini. Sehingga kadang-kadang manusia nggak sadar ketika dia memperoleh apa? Berbagai kenikmatan dunia, dia tidak sadar bahwasanya dia sedang diuji. Ketika berhadapan dengan Quran, nanti pendapatnya akan miring dengan Quran ini. Kalau kebanyakan harta. Ya. Nah, kemudian fadarabna, maka darabna, ya, kami buatkan ala azanihim, atas telinga-telinga mereka, ya, fil kahfi di dalam gua itu sinina adadan, ya, beberapa tahun yang sebagai hitungannya. Jadi Al-Quran memang menyebutkan lamanya beberapa tahun. Hitungannya itu beberapa tahun, tapi berapa lama? Tidak ada. Berarti dia lebih dari 1 tahun. Ya. Berapa lamanya tidak tahu, tapi hitungannya adalah tahun. Karena ada hitungannya minggu, hari, bulan. Ini hitungannya tahun. Ya. Jadi diceritakanlah Al-Quran di sini itu bahwasanya kami buat, ya, mereka atas azanihim, telinga mereka. Berarti artinya kami tulikan telinga mereka itu. Maksudnya apa? Apa mereka gak dengar? Ya, maksudnya itu mereka ditidurkan. Karena kalau orang tidur itu bagaimana? Ya. Jadi bukan ditulikan nggak dengar, tetapi itu bahasa Al-Quran itu mengatakan dia ditidurkan. Artinya kalau orang tidur itu kan nggak dengar apa-apa, ya. Jadi tidurnya beberapa tahun. Tsumma, ya, ba'asnahum. Kemudian kami bangunkan mereka, ya, lina lama agar kami mengetahui ayyul, ya, hisbaini. Siapakah di antara dua golongan itu, dua kelompok itu? Hizbut Tahrir itu apa artinya? Partai, ya kan? Nah, ini dua partai, dua golongan manusia. Aqsa yang lebih menyimpulkan, yang lebih tepat, ya, 5, ya, labisu. Tentang berapa lama labisu amadan. Mereka telah, ya, masa mereka tinggal. Nah, apa yang dimaksud dua golongan di sini ini? Ya, mungkin yang dimaksud dua golongan itu ketika bangun mereka terpecah menjadi dua kelompok. Jadi jangankan orang yang tidak mengalami mengetahui berapa lama mereka tidur. Mereka saja yang tidur tidak tahu. Nah, berarti kita mengatakan seperti ini. Kalau begitu, ya, Allah lah yang menyebabkan orang itu tahu atau tidak tahu. Orang itu hidup, tapi kalau ditutup telinga sama matanya, ya, tahu nggak dia? Kalau Allah tetap menginginkan sesuatu itu gaib bagi manusia, maka tetap saja manusia tidak akan pernah
tahu. Walaupun cuma ingin tahu berapa lama dia tidur. Sama sih nggak orang yang turu. Ya. Nanti malam kita tidur, pagi-pagi kita bangun. Tahu nggak kita berapa lama kita tidur? Tahu nggak? Ya tahu lah Pak, kalau kita bangun tidur Pak. Iya kan? Tapi kalau Allah mengendaki kita nggak tahu berapa lama kita tidur, ya terserah Allah. Seperti itulah pengetahuan manusia itu. Ya, dia yang atur dalam diri manusia itu berapa banyak yang dia ketahui dan apa yang tidak bisa dia ketahui. Ya. Nah, jadi ketika dibangunkan oleh Allah, Allah ingin tahu. Ternyata mereka terpecah menjadi dua pendapat. Ya. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini. Allah ingin tahu siapa di antara dua kelompok ini yang sama-sama tidur, berapa lama dia telah tidur. Nah, dialog ini diceritakan tentang kita. Ya. Kalau Allah tutup telinga kita, apa yang kita ketahui? Nggak ada yang kita dengar. Ya. Bagaimana kalau Allah tutup telinga kita terhadap Quran ini? Apa yang kita ketahui? Nggak ada yang kita tahu. Makanya alhamdulillah kan ke sana tadi itu. Ya. Nahnu nakusu alaika. Ya. Kami nakusu. Ya. Kami kisahkan alaika atas engkau, ya, naba'ahum, ya, berita tentang mereka itu. Kami yang menceritakan kepada engkau, ya, berita tentang mereka itu bil haq, ya. Jadi yang datang kepada engkau ini adalah al haq, ya. Nah, kami yang menceritakan kepada engkau, ya, bahwasanya mereka itu terpecah menjadi dua golongan, dua kelompok dengan pendapat yang beda. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, Allah yang tahu. Kenapa mereka berbeda itu? Ternyata Allah, maksudnya seperti itulah Allah menjadikan manusia itu berbeda-beda pendapat. Masing-masing saling menerka terhadap masalah yang sebenarnya tidak mereka ketahui. Walaupun mereka adalah pelaku daripada peristiwa tadi itu. Jadi jangankan orang luar, yang mengalami saja tidak tahu bagaimana bisa orang luar menerka. Ya. Ini hakikat daripada kegaiban itu. Ya, yang diceritakan oleh Al-Qur'an ini. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya, innahum, sesungguhnya mereka fityatun amanu, ya. Mereka itu pemuda-pemuda yang beriman. Bi rabbihim, dengan Rabb mereka. Wazidnahum, dan kami tambahkan bagi mereka hudan, petunjuk. Ya. Nah, kisah ini, cerita ini nggak ada. Kalau mereka pemuda yang beriman itu ya nggak ada. Hanya cerita tentang keajaiban-keajaiban aja. Ada 8 pemuda, ya, pernah mereka melarikan diri dari kejaran seorang raja, lalu bersembunyi dalam gua. Ternyata ditidurkan oleh Allah sampai 300 tahun. Bangun-bangun, ternyata alam sudah berubah. Nah, ceritakan begitu. Ya. Jadi ini bukan kisah tentang pemuda yang dikejar-kejar raja, tapi ini kisah apa? Kisah akidah. Ya. Tentang akidah yang ada dalam diri seseorang, ya. Tentang bagaimana orang-orang itu menyelamatkan akidahnya. Ya. Jadi lihatlah tentang orang-orang hebat yang diceritakan Quran itu. Bagi mereka akidah itu adalah segala-galanya. Mereka akan berusaha sekuat-kuatnya untuk menyelamatkan akidahnya. Mereka hijrah, kan hijrah mereka ini. Ya, dari mana mereka hijrah? Dari rumahnya. Kalau masih ketemu hutan, masih untung bisa berlindung di hutan. Yang ada cuma apa? Cuma gua. Ya, di gua itu dia selamatkan akidahnya. Ya. Nah, begitu orang beriman itu. Ya. Akidah itu segala-galanya bagi kehidupannya. Nah, para hadirin, saya kira itu dulu ya, sejam ya. Nah, ini pengantar daripada kajian kita surat Al-Kahfi, ya. Tentu kita mulai mengerti langkah-langkah atau pola pemaparan surat ini ya. Bagaimana diawali dari apa ya, untuk menggiring kita kepada satu pengertian yang dikehendaki surat ini ya. Kita sekarang mulai tahu ternyata
apa yang kita ketahui itu betul-betul sesuatu yang diatur oleh Allah. Ya. Mana yang kita tahu, mana yang kita tidak bisa tahu. Ya. Bahkan sudah ditunjukkan hanya untuk berapa lama tidur saja pelakunya nggak tahu. Ya. Demikian kita akhiri pengajian kita malam ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Ya, iya, apa ya mantannya Kak Isa ya? Waduh. Kak Disa sih ya. Isa sih. Iya. Ya. Biar tulisan nih lo. Shift di sini. Kalau tulisan judul. Ya apa ya lang masih kok bisa. Saya nggak ada betul nih. Biasanya betul sering. Begitu ya.